Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin, yang kita hormati Imam Besar kita, yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu, para jamaah sekalian yang hadir di subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Subuh ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup sehingga kita bisa bangun dari tidur kita masing-masing. Kemudian Allah berikan nikmat sehat sehingga kita hadir ke masjid ini. Kemudian kita tunggu waktu syuruk, insyaAllah kurang lebih 50 menit ke depan. Kita isi waktu ini mengkaji sebagian daripada firman Allah di dalam Al-Quran. Berharap kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan ilmu yang kita peroleh dari kajian-kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam ini senantiasa kita kirimkan kepada beliau, karena itulah salah satu jaminan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat yang akan datang. Bapak-bapak serta ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan mengkaji surah yang ke-73. Juz 29. Surah itu bernama Surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, Juz 29, surah yang ke-73. Jumlah ayatnya sebanyak 20 ayat. Maka subuh ini kita mungkin sampai waktu syuruk akan membahas sampai ayat yang ke-10, dan sisanya akan kita lanjutkan insyaAllah di pertemuan kita di waktu-waktu yang akan datang insyaAllah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan surah ini. Bagi yang memegang Al-Quran silakan dibuka Al-Qurannya. Bagi yang di HP-nya ada Al-Quran, silakan dibuka fitur Qur'annya, sehingga nanti akan nyambung antara kajian kita ini dan membuat kita akan lebih konsentrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila
inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Muzammil artinya orang yang sedang berselimut. Siapa yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umum ini ditujukan kepada yang masih berselimut problem kehidupan. Setiap kita mungkin ada problem, kita berselimutkan dengan problem itu, maka melalui ayat ini Allah suruh kita bangun, jangan tenggelam di dalam problem. Dunia tetap berjalan meskipun kita berselimutkan problem kita masing-masing, tapi dunia akan tetap berjalan juga, dan yang rugi adalah kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya, dan ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim. Disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sudah mulai berdakwah, mengajak orang-orang Quraisy untuk beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, orang-orang Quraisy merasa terancam, mulai terusik, mulai terganggu, dan mereka melihat ini ada potensi besar akan merusak masyarakat, merugikan mereka secara ekonomi, kemudian menjatuhkan mungkin kedudukan mereka yang sudah mereka dapatkan selama ini. Maka mereka berkumpul, kata Imam Ibnu Katsir itu, di satu tempat di kota Mekah itu namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah. Ini tempat adalah tempat musyawarah. Karena orang Quraisy, salah satu kelebihan mereka, ketika mereka memutuskan sesuatu itu mereka musyawarah. Dan Quran menjadikan itu sebagai satu yang baik, yang layak untuk diambil. Maka ada di dalam Quran itu surah Asy-Syura, surah yang artinya musyawarah, agar hasil yang didapatkan bagus. Maka berkumpullah para pemuka Quraisy yang merasa terganggu itu, kemudian mereka ingin memberikan label khusus yang jelek kepada Nabi. Kita panggillah Muhammad itu dengan sebutan yang tidak baik, agar orang jauh dari Muhammad, kemudian para jamaah haji yang datang setiap tahun itu benci dengan Muhammad, sehingga tidak akan mereka mau bergaul, tidak akan mau bertanya, karena sudah dilabeli dengan sesuatu yang negatif. Maka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita kemudian menyebut Muhammad itu sebagai kahin, sebagai dukun. Dia dukun. Walaupun sebagian orang Quraisy itu percaya kepada dukun, tapi dukun itu tetap diambil sebagai satu hal yang negatif. Tapi tidak semuanya setuju. Jangan dukun. Bagaimana kalau kita, kata sebagian yang lain, menyebutnya sebagai sahir, tukang sihir.
Sebagian tidak juga setuju. Bagaimana kalau kita, kata sebagian yang lain, melebeli Muhammad itu sebagai majnun, orang gila, orang yang tidak waras. Maka tiga pendapat ini tidak selesai, tidak satu pendapat mereka. Apa yang akan mereka sebutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya tidak ada kesimpulan, mereka pulang ya tanpa hasil. Tapi cerita ini kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasulullah merasa, aduh, saya kok orang ngajak kepada iman kepada Allah kok dituduh macam-macam, dituduh sahir, dituduh kahin, dituduh majnun. Saya ngajak mereka loh. Kok saya orang yang selama ini jujur diberikan sesuatu yang tidak baik. Sampai kemudian membawa kesan yang dalam kepada Rasulullah. Sampai Nabi kemudian ya saking tidak nyamannya dengan sebutan itu, dengan tuduhan itu, kemudian meminta kepada istri beliau untuk menselimuti beliau. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku tidak nyaman dengan keadaan seperti itu. Maka kemudian Allah tidak membiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenggelam di dalam problem ini, kemudian terbawa sampai ke tidur beliau, kemudian membuat beliau tidak bersemangat. Maka kemudian Allah panggil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, jangan selimut terus, jangan stres, jangan tenggelam dalam masalah. Qumil laila illa qalila, bangun tengah malam. Harusnya kan berselimut itu di tengah malam, makin sejuk, makin dingin, makin enak. Tapi pada saat itulah Allah kemudian memerintahkan kepada Rasulullah, bangun tengah malam, mendekatlah kepada Allah, laporkan masalahmu kepada Allah, sampaikan problemmu kepada Allah, dan dijamin ini tidak akan selesai oleh dirimu sendiri, tetapi Allah lah yang akan menyelesaikannya. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Siapa yang ada problem-problem di dalam hidupnya, bangun tengah malam. Qumil laila illa qalila. Munajat kepada Allah, lapor kepada Allah, sampaikan masalahnya kepada Allah, curhat kepada Allah, dan Allah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, siapa yang menjaga salat malamnya, yaj'al lahu makhraja. Ini dia. Allah akan jadikan bagi dia solusi atau jalan keluar dari setiap problem yang dia hadapi. Ini jadi satu pelajaran untuk kita semua dari apa yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah penyebab, kata Imam Ibnu Katsir, yang menyebabkan turunnya surah Al-Muzammil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita pahami surah yang mulia ini. Dan saya tidak menafsirkan, tapi saya membaca dari beberapa buah kitab tafsir, kemudian saya rangkai, saya ramu, dan saya berikan penjelasan kepada para jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai laki-laki yang sedang berselimut. Yang pertama, ini panggilan yang penuh dengan kelembutan. Allah memanggil Rasulullah dengan lembut. Ini menunjukkan Rasulullah itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan etika yang luar biasa terhadap orang yang dimuliakan. Dan memang harusnya seperti ini kita memanggil orang-orang, dengan sebutan, dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan. Dan kebiasaan orang Arab memang disebutkan, mereka kalau sayang kepada seseorang, hormat kepada seseorang, maka mereka akan memanggil seseorang itu dalam keadaan apa yang sedang dia alami. Ini pernah jadi contoh, kata Imam Ibnu Katsir, ketika Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Ada suatu ketika Nabi memanggil Ali,
Tapi ada masanya Rasulullah dengan kelembutannya memanggil Ali itu dengan panggilan yang lain. Apa yang terjadi dengan Ali itu yang dipanggil oleh Rasulullah. Disebutkan suatu ketika ada masalah antara Ali dengan istri beliau Fatimah. Kemudian Ali keluar dari rumah, kemudian Fatimah lapor kepada Rasulullah. Rasulullah pun mencari Ali. Di mana menantuku ini? Di mana sepupuku ini? Maka ternyata Nabi menemukan Ali sedang tidur di dalam Masjid Nabawi. Yang waktu itu dalam keadaan ya berpasir, Pak, lantainya pasir. Maka Ali kemudian kena debu di sebagian kepalanya, di sebagian tubuhnya. Maka Rasulullah kemudian memanggil Ali itu dengan panggilan, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai bapaknya debu, bapaknya tanah. Kenapa dipanggil itu? Karena sebagian wajah atau sebagian badan dari Ali bin Abi Thalib dalam keadaan kena tanah. Itu panggilan kelembutan. Suatu ketika Nabi juga memanggil Hudzaifah Al-Yamani yang sedang tertidur. Nabi tidak sebut namanya, "Wahai Hudzaifah, bangun," tidak. Tapi Nabi panggil Hudzaifah itu, "Ya Nauman," wahai laki-laki yang sedang tidur. Kemudian Nabi memanggil Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, bukan dengan menyebut namanya, tapi dengan kebiasaannya yang selama ini beliau lakukan, membawa seekor kucing. Maka dipanggillah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi itu dengan panggilan, "Ya Aba Hurairah." Ini panggilan yang penuh dengan kelembutan. Dan apa yang Allah lakukan kepada Rasulullah ini juga dalam keadaan Allah memanggilnya dengan kelembutan. "Ya ayyuhal muzammil," wahai laki-laki yang sedang berselimut. Nah, apa arti al-muzammil itu? Tafsir memberikan berbagai macam Bapak Ibu sekalian makna. Ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Karena memang Quran ini punya makna zahir dan punya makna batin. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan al-muzammil itu wahai laki-laki yang mutazammilu bil Quran, laki-laki yang berselimutkan Al-Quran. Karena memang sejak diangkat Rasulullah ini sebagai Nabi, Quran selalu turun dengan beliau. Beliau adalah representasi daripada Al-Quran. Kalau bahasa kitanya, Quran yang berjalan. Ucapan beliau Quran, tindak tanduk beliau Quran, ibadah beliau Quran, pergaulan beliau Quran. Maka hidup Rasulullah itu diselimuti dengan Al-Quran. Inilah yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita. Seperti apa sih akhlak Rasulullah itu ketika bersama engkau wahai ibunda kami? Maka Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu al-Quran." Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Ini makna pertama, ya ayyuhal muzammil. Al-muzammilu atau al-mutazammilu bil Quran. Yang kedua, ada yang mengatakan al-mutazammilu bin nubuwah. Orang yang berselimutkan kenabian. Artinya sejak diangkat jadi nabi usia 40 tahun, Rasulullah itu menjadi nabi 24 jam lamanya. Siang jadi nabi, malam jadi nabi. Waktu bersama jadi nabi, waktu sendiri jadi nabi. Maka kenabian itulah yang kemudian menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil wahai laki-laki yang berselimutkan kenabian. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang menarik di sini. Kata sebagian ulama bahasa, awalnya asalnya itu ya ayyuhal mutazammil. Diambil dari kata tazammala, yatazammalu fahuwa mutazammilun. Tapi karena berat ucapannya, diidghamkan huruf ta-nya ke dalam huruf zai.
Sehingga kemudian zainya itu menjadi bertasydid sehingga menjadi sebutan muzammil, tidak lagi mutazammil. Ini dalam rangka meringankan bacaan. Karena salah satu ciri bahasa Arab itu kalau ada ucapan yang berat diucapkan, maka orang Arab itu biasanya mengidghamkannya, Pak. Diidghamkan, dimasukkan huruf itu ke dalam huruf yang lain sehingga kemudian penyebutannya juga menjadi berubah. Contohnya kalau dalam tajwid Adam, amanu, itu kan asalnya amanu, berat menyebutkannya. Maka kemudian dilebur dia menjadi amanu, adamu. Itu salah satu contoh daripada bahasa Arab itu mengapa terjadi banyak perubahan-perubahan, karena salah satunya adalah untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan di dalam mengucapkan satu kalimat. Itu makna kedua. Makna pertama, orang yang berselimutkan Quran. Yang kedua, orang yang berselimutkan kenabian. Yang ketiga, ini yang hakikinya, orang yang sedang berselimut. Rasulullah minta selimut. Badan beliau terasa dingin, beliau merasa tertekan, maka Allah kemudian panggil beliau, singkirkan selimutmu, jangan tenggelam dalam masalah, bangun, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang hakikinya, Rasulullah sedang berselimut. Kemudian ini pesan untuk kita, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Seolah-olah Allah berpesan kepada siapa saja yang hari ini berselimutkan problem di dalam hidup mereka, jangan tenggelam di dalam problem itu, yang kemudian membuat semangatnya hilang, kemudian dia stres, kemudian dia tertekan, pada akhirnya dia akan putus asa. Bangun, kata Allah. Tidak akan selesai masalah dengan selimut, tidak akan selesai. Ya, yang rugi kita, dunia berputar juga, kehidupan berjalan juga, kita dalam keadaan stres. Maka ini satu panggilan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tantang kehidupan ini, tegakkan kepala kita untuk hidup ya dengan percaya diri sambil senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kemudian panggil siapapun yang berselimut, tapi secara khusus dipanggillah Rasulullah, qumil laila, bangunlah di tengah malam. Bangunlah pada malam hari. Yang orang kesehatan menyuruh tidur di malam hari banyak-banyak. Tidur yang baik itu 7 sampai 8 jam satu malam, itu bagus. Tapi Allah mengatakan tidak seperti itu yang bagus itu. Yang bagus itu adalah bangunlah di malam hari. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Bukan untuk main domino, Pak. Bukan untuk nonton bola. Tapi Allah suruh bangun kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud. Sholat sunnah yang paling afdal. Orang yang bangun malam, kata Rasulullah, secara khusus Allah turun untuk melihat keadaannya, mendengarkan doa-doanya, mengijabah setiap keinginannya, mengampunkan setiap dosanya. Qumil lail, bangunlah di malam hari. Kapan waktunya? Illa qalila, kecuali sedikit. Ini menunjukkan di awal-awal, kata Aisyah, kata beberapa para ulama, bahwasanya awal kenabian itu tantangan yang berat bagi Rasulullah untuk bangun di sepanjang malam, Pak. Mengapa Allah buat seperti itu? Untuk menyiapkan jiwa Nabi itu betul-betul kuat. Karena tantangan yang dihadapi luar biasa, Pak. Ini pekerjaan bukan pekerjaan ringan, pekerjaan berat. Maka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan salah satu wujud persiapannya itu adalah bangun malam. Maka mungkin bagi siapapun yang sedang diangkat sebagai pemimpin, kemudian mau mencari anggota-anggota, kepala dinas apa segala macam. Ya, kalau kemarin Pak Prabowo dia retret ya Pak ya, masuk ke Akmil. Ngapa tidak kita cobain? Mau jadi kepala dinas, syaratnya harus bangun tengah malam, dekatkan diri kepada Allah.
Rajin sholat tahajud. Digembleng di mana kayak biasakan sholat malam. Lebih dahsyat lagi. Tapi selama ini kita tengok enggak diajarkan militer, arah militer. Orang-orang calon-calon manajemen koperasi desa diajari baris berbaris. Ngapa tidak dicoba ini, Pak ya? Bangun tengah malam, sholat tahajud, siapkan jiwa dan raga. Luar biasa. Bangun. Nisfahu, bangun tengah malam itu di separuh malam. Pertama, tawaran Allah itu separuh malam. Jam 12 sampai jam masuknya waktu subuh. Bacalah Quran di situ. Kemudian sholat tahajudlah di situ. Berzikirlah di situ. Tahanlah kantuk di situ. Berdoalah di situ. Nisfahu. Nisfun artinya separuh. Malam nisfu Sya'ban. Malam di pertengahan bulan Sya'ban. Nisfun. Nisfahu. Ya, separuh malam. Awinqus minhu, atau kurangi sedikit kata Allah, sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Mulai jam 3 sampai jam 5 subuh. Ya, atau mulai jam setengah 3 sampai waktu subuh masuk. Bangun tengah malam. Salat. Auzid alai, atau tambah sedikit. Luar biasa bahasa Quran ini. Awinqus minhu qalila auzid alaih, atau tambah setengah, sepertiga, 2/3. Makanya kata Imam Ibnu Katsir atau kata Imam Al-Qurtubi, ada 3 pilihan orang bangun untuk sholat malam itu. Pertama, dia bisa bangun 2/3 malam. Kalau bisa dahsyat. Kalau tidak bisa, tawaran kedua, separuh malam. Kalau tidak juga bisa, sepertiga malam. Itu 3 tawaran dari Allah di ayat ini. 2/3, separuh, sepertiga. Inilah yang dilalui oleh Nabi, dan kata sebagian ulama tafsir, ini beliau jalani setahun sampai 2 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sampai 10 tahun Nabi bangun terus setiap malam untuk mengokohkan jiwanya agar siap-siap dengan pekerjaan yang maha berat, menjalankan misi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Jadi kalau jiwanya tidak kuat, Pak, ini menghadapi tantangan yang luar biasa, bisa balik kanan ya. Tapi dengan cara seperti ini Allah mendidik Nabi, jadilah Rasulullah itu pribadi yang kuat, luar biasa. Tidak takut dengan siapapun, sabarnya luar biasa, tak pernah putus asa. Ternyata ini jalan dari Allah untuk membentuk jiwa kita itu. Ya, sabar beliau, kemudian kokoh seperti batu karang di tengah laut itu, digoda dengan ini, tidak mempan, Pak. Banyak itu Al-Walid bin Mughirah, dia punya harta banyak, dia goda Rasulullah, ini harta Muhammad, ambil semua, tapi berhenti, stop, jangan jadi nabi ya, jangan ngajak orang lagi. Ada lagi orang Quraisy punya anak yang cantik, kalau kamu stop bawa misi ini, kamu saya kasih anak, nikahi anak saya, cantik luar biasa, paling cantik. Tidak, Nabi tak tergoda. Ini berkat didikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang sebulan kuat dia godaan, Pak. Setahun pening kepalanya. Dihabisinya uang negara nih. Ya kan? Akhirnya jatuhlah negara kita ini menjadi negara yang terkorup nomor 2 di dunia, makanya ya kan, habis uang entah di mana, pembangunan entah kemana. Sampai sekarang Kalimantan sudah mulai memasang bendera yang selama ini tidak pernah kita dengar orang Kalimantan itu pasang bendera kecuali bendera merah putih. Udah tidak puas, Pak. Kami hasil kami batu bara kami 875 triliun setahun. Yang kembali ke kami hanya 8,7 triliun. Mana duitnya? Hutan kami luluh
lantak. Kami kena banjir bandang. Mana duitnya? Udah mulai tak puas. Ini jangan dianggap kecil. Ya, Aceh sudah mulai bergolak. Ya, Papua mulai pula muncul bendera Sumatera Barat. Ini hati-hati. Ya. Jangan anggap ini enteng. Ya. Sultan Ternate pun sudah mulai berbicara. Jangan anggap enteng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah kedua kepada Nabi, pertama qumil laila illa qalila. Yang kedua, Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tugas untuk mengokohkan jiwa, untuk mempersiapkan dakwah, menjalankan misi Allah itu sebagai apa? Warattilil Qur'ana tartila. Salat engkau. Yang kedua, jangan lupa senantiasalah membaca Al-Quran. Baca Quran. Seperti apa bacaan Qurannya? Bukan hanya sekedar iqra, tapi tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Ini maknanya lebih dalam dari hanya sekedar qiraah. Tartil itu macam-macam para ulama menyebutkan. Tapi intinya orang yang membaca tartil itu adalah orang yang membaca Quran bitamahuli atau mahlan. Ada yang mengatakan harfan, membaca Quran dengan pelan-pelan, huruf per huruf, kemudian di dalamnya ada tadabbur, merenungkan ayat yang dia baca sampai akhirnya pesan daripada Quran itu masuk ke dalam fikirannya dan masuk ke dalam hatinya. Bahkan Rasulullah mengatakan sampai menangis ketika membaca Al-Quran. Nah, itulah yang disebut dengan tartil. Dan ini berdasarkan beberapa kejadian ya, yang dialami oleh Rasulullah sendiri, kemudian para sahabat Nabi. Disebutkan Rasulullah suatu ketika lewat di depan orang yang sedang baca Quran. Kemudian dia baca Quran sambil nangis. Ya mungkin saking menjiwainya. Karena memang Quran ini kalau kita baca dalam keadaan khusyuk atau ditambah lagi dengan pemahaman maknanya yang luar biasa, bisa jadi kemudian akan menyebabkan air mata mengalir, nangis. Maka Rasulullah melihat ada sahabat yang menangis sambil membaca Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang lain, inilah orang yang disebut sedang membaca Quran dengan tartil. Jadi ada proses menangisnya. Ya, makanya untuk Quran itu ada dua, kata Rasulullah, buatlah tangisan. Nah, sampai kemudian betul-betul kalian nangis. Ya biasanya yang nangis itu kan ayat-ayat ancaman, ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang kesusahan di hari akhirat. Kemudian ada sahabat yang mendengar kawannya yang lain membaca Quran dengan suara yang bagus, kemudian dengan bacaan yang benar, kemudian tidak buru-buru, pelan-pelan, maka disebutkan oleh sahabat itu, nah inilah contoh daripada bacaan yang disebut dengan bacaan tartil. Kemudian dibacakan kalimat warattilil Qur'ana tartila. Maka kita dianjurkan Bapak Ibu sekalian, ya bacalah Quran dengan tartil, tidak buru-buru, huruf per huruf. Ali bin Abi Thalib dalam satu ungkapan beliau mengatakan ada dua komponen tartil itu minimal yang harus dipenuhi kalau kita ingin disebut membaca Quran dengan tartil. Ya, ini perintah Allah, bukan Rasulullah yang ngaturnya, tapi Allah yang mengaturnya. Yang pertama, tajwidul huruf. Huruf kita mesti bagus, Pak. Huruf apa ini Ustaz? Huruf hija. Iya, masih bagus. Kalau salah dalam proses belajar tidak ada masalah, Pak. Tapi tentu diharapkan kesalahan itu dengan proses belajar yang terus menerus akan hilang. Kan tidak boleh kita berhenti belajar baca Quran ini. Oh, saya ada pensiun, Ustaz, tidak perlu belajar lagi, salah, Pak. Karena boleh jadi ada huruf-huruf yang kita salah, dan huruf yang salah itu kalau kita pelihara, kita bawa ke Quran, nanti akan menyebabkan
salah makna dia. Salah pengucapan, salah makna. Huruf sa, huruf shin. Ya, macam imam kita tadi lah, luar biasa kan. Bagus, suaranya bagus, bacaannya bagus. Huruf sod itu ada penyebutannya. Kalau salah satu huruf ketika kita belajar huruf hijaiyah itu dijamin semua huruf hijaiyah yang ada dalam Quran itu kalau kita jumpa, kita baca, maka pasti juga akan salah. Huruf dzal ya. Idza zulzilatil. Salah dia menyebutkan huruf dzal, itu semua dzal salah tuh. A'udzu billah. A'udzubil, salah, pasti salah. Maka pondasi awal dari tartil itu bongkar seluruh penyebutan huruf hijaiyah kita, Pak. Harus dibongkar. Siapa yang membongkarnya? Cari guru yang membongkarnya. Simak tasmi. Di mana tempat belajarnya? Di masjid. Imam kita, Pak Imam bagus. Ada ustaz-ustaz yang lain, muazzin kita bagus. Datang. Buat halaqah di sini. Kan tidak tiap malam atau tidak tiap subuh ada kajian-kajian, Pak. Kita khusus hari ini tartil Quran. Dengarkan kami Ustaz. Za, alif, ba, ta, sa, jim, ha. Huruf ha banyak orang salah. Tak bisa membedakan mana ha kecil, mana ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jadi imam lagi, Pak. Salah dia. Ya. Ada ha kecil, ada ha besar. Ada zai, ada tha, ada sin, ada shin. Dia dekat-dekat. Kalau salah kita sebutkan salah maknanya. Bismillah, ismun. Ismun artinya nama, dengan nama Allah. Tapi kalau orang yang tak hati-hati dia baca bismillah pakai sa dia. Ismun nama, ismun dosa. Qalbun, apa arti qalbun? Qalbun hati. Kalbun anjing. Kedekat dia. Maka belajar. Suruh Ustaz, minta ke Ustaz. InsyaAllah kalau belajarnya rutin, ya, sebulan 2 bulan, mulai dari huruf-huruf tadi itu, InsyaAllah aman dia. Ya. Itu yang pertama, tajwidul huruf, hurufnya bagus. Maka ada ilmu namanya ilmu tajwid. Siapa yang membuat itu? Yang membuat itu para ulama. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua dari tartil itu kata Ali adalah ma'rifatul wuquf. Ada waqaf ibtida dalam baca Quran. Tidak semua ayat Quran itu pendek, Pak. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, kalau ayatnya pendek, ya ayyuhal muzammil, aman kita. Qumil laila illa qalila. Tidak ada masalah, Pak. Tapi kalau ayatnya panjang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panjang kan, 1 baris setengah. Panjang dia. Dan kita tidak boleh memutuskan bacaan, tidak boleh. Cara memutuskan bacaan seperti apa? Mencuri nafas, itu dianggap memutuskan bacaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzi. Itu tidak boleh. Maka yang boleh itu apa? Kalau nafas habis berhenti. Makanya ada dalam tajwid itu satu aspek pembahasan tentang al-waqfu wal ibtida. Ada tempat berhenti yang kita berhenti di situ, dan ada ibtida, tempat memulainya yang tidak akan salah kita. Tak salah. Karena kalau salah berhenti, salah ngambil terminal, berubah maknanya, Pak. Betul-betul berubah. Contoh, ada syahadat terbesar dalam Quran itu. Siapa yang bersyahadat? Allah yang bersyahadat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi
qa'iman bil qist. Ini syahadat terbesar. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Ini syahadat terbesar ini Allah yang bersaksi. Ya. Tapi kalau orang salah wakaf dia, syahidallahu annahu la ilah. Kira-kira jadi apa dia? Jadi tak bertuhan. Ya, kenapa? Karena salah tempat berhenti. Fawailul lil musallin. Sadaqallahul azim. Boleh, Pak? Enggak boleh. Ya. Neraka waillah tempat orang-orang yang melaksanakan salat. Kan bahaya deh. Maka aspek kedua dari tartil itu adalah orang yang baca Quran mesti tahu di mana tempat berwakaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini pesan Quran kepada kita agar kita terus belajar baca Quran. Tidak pernah berhenti, tetaplah berguru sampai kapan berhentinya? Sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu, belajar terus menerus, terutama ilmu Al-Quran, ya, ilmu agama, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Belajar. Ada seorang imam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia belajar Quran itu 30 tahun, Pak. 30 tahun hanya khusus membaca Al-Quran. Bayangkan, dari usia 20 sampai 50, fokusnya hanya belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Berapa bulan belajar, Pak? 3 bulan, terus bosan. 3 bulan sudah bosan. Belajar terus insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian Allah sampaikan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesudah Nabi kokoh, ya, tahajudnya terjaga, ya, kemudian baca Qur'annya dahsyat, ya, udah paham maknanya, maka Allah sampaikan, ini sebentar lagi nih kami akan sanulqi, akan memberikan kepada engkau qaulan tsaqila, ucapan yang sangat berat. Ada misi untuk menerima Quran, kemudian Quran itu disampaikan kepada umat. Dan Allah mensifatkan Quran ini dengan ungkapan qaulan tsaqila. Tsaqil artinya berat. Ya, jadi Quran itu berat. Apanya yang berat? 3 kata para ulama makna daripada qaulan tsaqila ini, ulama tafsir. Yang pertama, berat menerimanya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau aku terima ayat ini, kata Nabi, itu rasa-rasa mau mati, kata Rasulullah. Jadi bukan ringan menerima Quran. Sampai diceritakan Nabi sedang di atas onta, kemudian turun wahyu, onta itu sampai terduduk dia, saking beratnya. Maka Aisyah menyebutkan kalau Rasulullah menerima wahyu itu di musim yang dingin, suasana dingin, Rasulullah sampai berkeringat. Ini beratnya. Ya, bagaimana tidak? Ya. Rasul terangkat dari alam kemanusiaannya menuju alam ketuhanan, alam malaikatan. Gimana itu? Dahsyat. Maka ini pekerjaan yang berat, kata Allah, memang harus disiapkan mental, jiwa dan raganya untuk menjalankan misi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini makna pertama, qaulan tsaqila, berat proses penerimaan wahyu itu. Yang kedua, ada yang memaknai qaulan tsaqila ini beratnya pengaplikasian Quran itu dalam kehidupan. Hukum-hukum Quran itu berat, Pak. Berat pelaksanaannya. Kita disuruh sholat, itu sholat berat. Wa innaha lakabirah, berat. Sepanjang hayat kita disuruh sholat. Kita disuruh berpuasa, berat puasa itu. 30 hari kita disuruh puasa. Zakat, berat zakat tuh, Pak. Pada saat kita membutuhkan duit,
Udah capek mengumpulkan duit, tiba-tiba disuruh untuk dikeluarkan, berat. Haji, berat haji itu. Berjalan, ya, tawaf, sa'i, wukuf, itu berat. Belum lagi yang lain-lain, penerapan hukum-hukum, yang mencuri potong tangan itu berat itu. Curi potong tangan. Oh, ini solusi dahsyat dari Quran. Kenapa orang nolak? Ya, karena dia tukang pencuri. Ya kan? Jadi kalau ada satu hukum itu ditolak oleh seseorang, berarti dialah yang sebetulnya sedang melakukan pelanggaran hukum. Ya, kita singgunglah undang-undang perampasan aset. Sampai detik ini masih wacana ke wacana, masih apa namanya itu, dibicarakan, segala macam, belum selesai. Kenapa tidak disahkan juga oleh dewan itu? Karena isinya maling semua tuh, Pak. Rakyatnya miskin, wakilnya kaya. Harusnya kan rakyatnya yang kaya. Ini rakyatnya susah, dewannya Masya Allah. Karena berebutan orang. Kemarin kita tengok tuh Pak Prabowo pidato, anggota dewan kita saling apa namanya itu, saling show. Mobilku apa lo ya, nih mobilku Alphard, mobilku ini. Berderet mobil di gedung dewan, mahal-mahal, Pak. Rakyat kita susah. Tukang kupas bawang gajinya 700.000 per kilo. Itu kan susah tuh, Pak, ya. Hanya 700.000. Susah. Yang dikasih makan keracunan makannya. Susah negara kita ini. Jalan di Riau masih banyak yang bolong-bolong, kiri kanannya pipa minyak yang tiap detik ngalir, tapi jalannya berlubang-lubang. Mana duit Riau nih? Nah, ini bangkit marah Profesor Tabrani Rap lagi nih, Pak. Mana duit kita ini? 200.000 barrel dulu sampai 600.000 barrel per hari, mana duitnya? Kemana uangnya? Kenapa 82% uang negara ini dari pajak? Mana nikel kita, mana batu? Kan bertanya kita, Pak. Jangan diam kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan diam. Maka saya sampai jengkel kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Dan ada yang bagus kemarin itu kan. Orang udah mulai sadar, ya pejabat, mohon maaf kalau ada pejabat memang disinggung. Itu sayang kita kepada para pejabat kita. Nah, udah mulai ada satu ketentuan, apa namanya itu, 17 Agustus kemarin tidak pakai tenda lagi. Ya kan, sama rasa, sama rata dengan orang yang berbaris di lapangan. Kan bagus itu, Pak. Harusnya seperti itulah. Ini yang kasihan kita, rakyat disuruh berbaris, disuruh panas-panas, pejabatnya di bawah tenda pakai AC, bininya pakai emas segala macam pakaiannya luar biasa. Yang solek-soleknya dari habis subuh sampai pun dikasih makan lagi, dikasih minum. Rakyat disuruh berbaris, Pak. Alhamdulillah ada sebagian pejabat sudah mulai sadar. Jangan seperti itu, menyakiti rakyat. Kita sama-sama. Nah, itu luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu qaulan tsaqilah. Makna keduanya, berat penerapan Quran ini yang kalau diterapkan dijamin hidup pasti aman. Kalau diterapkan dalam sosial, aman masyarakat. Kalau diterapkan di dalam negara, itulah yang kata Allah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tinggal sekarang mau atau tidak. Kita doronglah terus, Pak, untuk Quran ini agar bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Karena yang untung kalau Quran diterapkan bukan hanya umat Islam, tapi non Muslim pun juga akan bahagia, akan tenang. Dan itu sah, ya, ada sah di negara kita ini kalau diterapkan. Yang mengatakan Bung Karno, bukan siapa-siapa. Silakan kata Bung Karno, terapkan nilai Quran ini melalui apa ya? Pilihlah wakil-wakil kamu yang pro kepada Quran. Maka pilihlah wakil-wakil kita yang baik, Pak. Jangan dipilih gara-gara disogok, Pak. Mohon maaf ini. Ya. Kita mengatakan pejabat kita ini makan sogokan, tapi asalnya dari mana? Dari rakyat yang mudah disogok. Wani pironya itu sampai ke bawah loh, Pak.
Ya. Nonsen lah kalau ada mengatakan duduk di dewan itu lillahi ta'ala. Nggak ada ceritanya sekarang ini. Ya. Sampai saya ke dekat Umban Sari itu cerita kami dapat 100.000 per orang Pak katanya. Oh saya memasukkan duit 1,5 M Pak ke dalam amplop. La ilaha illallah. Gimana nih Pak? Dan masyarakat kita, itu setuju pula dia. Nah, inilah kesempatan dalam kesempitan. Jadi memang sudah berurat berakar ini. Rakyatnya nerima tanpa takut dengan sabda Rasulullah Pak ya. La'natullahi 'ala rashi wal murtashi. Ini dahsyatnya hadis ini. Kata-kata laknat itu sangat menakutkan. Tapi secara khusus Nabi ingatkan, Allah melaknat, bahasa kitanya, mengutuk orang yang menyogok dan orang yang disogok. Tapi untung tidak ada ke saya datangnya Pak Ketua. Tidak ada yang datang itu. Nah, tapi yang lain pembantu rumah tangga, saya dikasih bang katanya 101 orang. Kalau 3 orang serumah itu berarti 300. Berapa tuh Pak? Pengakuannya, Ustaz, saya memasukkan duit Ustaz 1,5 M ke dalam amplop tuh Pak. La ilaha illallah. Mana caranya? Harus bersama-sama kita Pak. Kalau nak negara kita kayak gini teruslah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kenyataan yang memang harus kita ubah. Harus kita ubah bersama-sama. Makna yang ketiga, qaulan tsaqilah ini kami akan memberikan kepada engkau, menyampaikan kepada engkau qaulan tsaqilah, Quran yang berat itu maknanya adalah berat timbangan amal kebajikan kalau seseorang membaca Al-Quran. Itu qaulan tsaqilah. Berat dia. Ukuran pahalanya berapa? Ukuran pahalanya per huruf. Bahkan ada surah-surah tertentu yang pahalanya itu surga Pak. Itulah Quran itu. Tidak ada kitab lain seperti Quran. Makanya ketika kita berhadapan dengan Quran itu memang beda. Tidak ada cara berhadapan dengan Quran itu sama dengan hadis. Tidak. Quran kita dianjurkan untuk satu berwudu, ya Pak. Kemudian membaca dalam keadaan tertutup aurat, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian khusyuk. Itulah Quran. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Rasulullah katakan yang baca Quran hitungannya 1 huruf 1 pahala. Kalau di momen tertentu bisa jadi dilipat gandakan pahalanya. Bulan Ramadan ya dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada surah-surah tertentu yang kalau dibaca, Masya Allah, surah Al-Ikhlas kalau dibaca 10 kali maka Allah akan bangunkan baginya istana di dalam surga. Siapa yang membaca surah Tabarakalladzi, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, maka pagi harinya maka akan diampunkan dosa-dosanya. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, maka dia akan terhindarkan dari kefakiran. Itu qaulan tsaqil, pahalanya luar biasa. Dan inilah yang mendorong kita untuk ternyata saya baca Quran. Tidak bisa banyak, sedikit. Tidak bisa dengan bacaan, dengan hafalan Al-Quran. Pokoknya setiap hari bacalah Al-Quran itu. Sampai ada yang punya satu program tuh, one day one juz, 1 hari 1 juz. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya waktu kita sudah lewat beberapa menit dari syuruk ini. Kita baru sampai ayat yang kelima dan pesan dari Allah sudah tampak di sini. Allah suruh kita untuk bangkit dan bangkit, jangan tenggelam dalam problem dan dalam masalah, tapi syaratnya 2. Yang pertama, jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, jangan pernah jauh dari
Al-Quran. InsyaAllah ada kesempatan di pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan di ayat yang ke-6 dan ayat-ayat berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.